Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa ali amma ba'du. Hadratul mukarramun, para habaib, para alim ulama, para guru-guru kita bersama yang hadir di tengah-tengah kita, yang tidak bisa kita sebutkan tapi tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian berataan. Semoga dengan berkat kehadiran para habaib, para guru-guru kita, semoga kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan wal afiat, diberikan panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang beliau hajatkan mudah-mudahan dikabulkan dan Allah mudahkan segala urusan dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Para orang tua kita, para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, dan para jamaah Maulid Syekh Durar, pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW yang hadir, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam yang mulia ini, malam yang agung, kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Allah, memuji kekasihnya ya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mudah-mudahan harapan kita di perkumpulan malam yang mulia ini, semoga kita yang hadir maupun yang berhalangan semoga mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, dan para guru-guru kita maupun mereka yang telah mendahului kita. Semoga kita doakan mereka yang berada di alam barzakh sana semoga mendapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga jadikan kuburannya satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kehariban junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas kerabat, sahabat, dan duriyah-duriyahnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan dengan berkah kita mentakzimkan, membesarkan kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga insyaallah ini majlis yang akan membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, majlis yang insyaallah akan menjadikan saksi kelak nanti di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat fid dunya wal akhirah, mati dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semalam sudah kita membicarakan atau membahas masalah daripada kemuliaan, keutamaan, fadilat orang yang, artinya orang yang pernah di masa hidupnya menangis walaupun dengan setetes air mata yang pernah ia keluarkan, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan meredam daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa kita pernah sejenak di waktu kita lagi seorangan kah, atau lagi ramenya orang umpat khusuk, kita umpat khusuk, atau dimanapun kita mengkawa semasa hidup kita ini, pernah kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis karena takut dosa yang pernah kita lakukan, atau menangis kita pernah durhaka kepada Allah dan lain sebagainya. Kita ingat-ingat, kita ingat-ingat, itu suatu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang pernah semasa hidupnya meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Sebagaimana dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah illa ainan bakat min khasyatillah wa ainan batat tahrusu fi sabilillah. Artinya kelak di hari kiamat itu semua mata menangis. Karena di hari kiamat menangis tuh, kenapa minta pertolongan? Hari huru hara, tidak ada hari yang paling ricuh, yang paling menakutkan selain daripada hari kiamat. Mata, kecuali mata sewaktu di dunia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mata yang berjaga di jalan Allah, yakni di dalam berjihad. Jadi apabila seseorang ini pernah melakukan atau menangis
di masa hidupnya, otomatis Allah tidak memberikan takut kelak di hari kiamat. Ini karena menangis. Kenapa? Karena Allah jagainya di hari kiamat. Tidak Allah takutkan inya di hari kiamat. Tidak Allah tangiskan inya di hari kiamat. Kenapa? Karena inya semasa hidupnya pernah menangis takut karena Allah. Tapi kita di dunia ini merasa banyak ketawa, karena pernah merasa artinya rasa takut lawan Allah, melakukan dosa atau dalam ibadah kita tidak pernah khusyuk. Itu bahaya, jangan sampai. Paling minim adalah itu mata yang paling bisa memajahkan api nerakanya Allah dengan orang yang berjihad. Berjihad ini makanya Nabi mensamakan antara mata itu dengan darah orang yang pernah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita hadir majlis ini termasuk pahala jihad juga. Yalah, pahala jihad. Makanya pengen niatakan hadir majlis ini. Di mana esok ada majlis, nyatakan awak sehat, panjang umur, aku hadir. Esoknya hadir. Di waktu kita kada sempat hadir, pas esok meninggal atau malam ini umpamanya, niat itu sudah dicatat oleh Allah, kita termasuk orang yang berjihad. Husnul khatimah matinya, meninggalnya. Selama kada maksiat. Kenapa? Karena niatnya tadi ada. Tergantung nih niatnya. Jadi niatakan biar hanya segala niat ini sebenarnya banyak menjadikan pahala sesuatu karena niat. Walaupunnya kadang mendawi, tapi niatnya ada, tetap dicatat pahalanya. Niat hadir majlis malam ini sehat. Tiba-tiba ada halangan, nang kada kawan ditinggal tadi, termasuk orang yang hadir majlis. Karena nih niat tadi. Nah, jadi niat juga orang yang untuk ilmu termasuk golongan daripada orang yang berjihad. Maka ada sama mengjihadnya orang zaman sahabat Nabi yang sampai berdarah itu matinya. Itu tuh Allah Ta'ala gembirakan di hari kiamat, tidak Allah tangiskan, tidak Allah pacang sengsarakan orang nanti kelak di hari kiamat karena ini di masa hidupnya pernah menangis takut karena Allah dan karena jihad fisabilillah. Tangisan yang murni karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sangat mulia hingga mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak orang yang menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nara man baka min khasyatillah hatta ya'udal laban fid darah wa hatta yalijal jamal fis samil khiyata. Tidak akan masuk neraka. Kedapatan masuk neraka orang yang pernah karena takut kepada Allah. Tidak akan pacangan masuk ke dalam neraka orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah, sehingga diibaratkan itu air susu kambing atau sapi itulah, apabila ini diperas, mungkin karena air susu tadi masuk ke dalam lubang susu tadi, bisa lah. Nah itu kayak itu juga. Jadi artinya seperti itu juga. Arti karena pacangan ini masuk ke dalam neraka. Ibaratkan bagaikan air susu itu kembali ke tempat susunya, atau bagaikan hatta yalijal jamal bisa khiyat. Ibarat lubang jarum itu bisa kada masuknya lubang jarum itu seekor onta, sehelai lalat nyamuk aja kada masuk, iyalah masuklah. Nah ibaratnya itu juga orang itu karena pacangan masuk neraka diibaratkan. Nah jadi kan Allah Ta'ala Nabi ini menjanjikan min khasyatillah, orang yang pernah takut menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diamalkan para aulia itu menangis tengah malam itu. Bahkan Habib Ali Syabil Maula itu dalam munajahnya Sidin itu setiap malam. Sidin termasuk orang yang paling cinta lawan Nabi Muhammad. Tidak pernah keluar pasti sholawat, ada yang dibaca sholawat, ada yang dibaca. Sampai-sampai dengan rindunya lawan Nabi Muhammad tuh, artinya bukan air mata lagi yang keluar, tapi dengan darah matanya tadi, dengan mengeluarkan darah. Saking cintanya, rindunya lawan Nabi Muhammad. Artinya tetapnya karena takut kepada Allah juga Sidin. Kenapa? Karena ada hubungan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam riwayat lain, mana kharaja min ainih mislu ra'si dubab min khasyatillah, artinya tidak masuk neraka orang yang keluar air matanya sebesar kepala lalat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala lalat itu adalah setetes banyak air mata.
Mungkin kita ini banyak banyu mata yang keluar, cuma lain karena takut lawan Allah. Kehilangan musibah, meninggal, nangis, imat gitu. Kada boleh aja menangis. Artinya menangis itu yang penting menangisnya bukan karena kada ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, jangan. Artinya menangis sekadar-kadar karenanya sayang aja, kan apa-apa, wajar aja. Lah, cuma sekedar jangan sampai berkelewatan batas, sekedar cukup sudah. Jangan dinangisi banar gitu, nah kada boleh. Rintih, justru kita menangis nih lah, kayak kematian minta maaf, meninggal bini, meninggal laki bin Mahimad, justru itu menjadikan sengsaranya dalam kubur orang yang meninggal tadi, menyakitkan kita, artinya samanya kita menyakitinya di dalam kubur dengan kepergiannya itu. Dan diriwayatkan dan makanya Nabi SAW menyamakan antara air mata karena takut kepada Allah dengan darah yang tertumpah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama aja, ini kadang karena kamu menangis tapi jihad fisabilillah, sama Allah ta'ala samakan dengan pahala orang yang fisabilillah. Dan riwayatkan dalam lain, law anna baqiyan baka fi ummatin la rahimallahu bibukaih, seandainya ada seseorang yang menangis karena Allah ta'ala dalam satu umat, niscaya Allah ta'ala mengasihani umat itu karena tangisannya. Dari apa yang kami sebutkan menjadi jelas bahwa tangis itu banyak, namun tangis karena takut kepada Allah itu sedikit. Nah, jadi termasuk punya orang itu karena wujud khasyah, takut karena Allah, yang biasa itu banyak para waliullah. Nah, jadi kalau di kampung itu sidin itu sebagai yang menyandang bala, Itulah. Allah Ta'ala masih memandang satu umat, satu hambanya, nah, apabila tangisnya takut karena Allah, anak menurunkan adab tuh kada kawa. Kenapa? Karena masih memandang ada di antara mereka ini orang yang masih ada menangis karena Allah. Nah, itu. Saya kita nangis. Kalau kau menangis, fa'ilam tabki fatabakau. Kalau kau menangis, artinya kayak pura-pura menangis saja dah. Menduduk sorangan di masjid, nangis. Artinya ingat-ingat aja dosa kita tuh. Ingat durhaka lawan Allah, apa lawan kuitan. Nah, ini paling banyak kita. Ya Allah, kita doakan yang lawan kuitan kita diampuni dosanya, yang meninggal mudah-mudahan. Yang kita gawi di sini, semoga yang sudah meninggal semoga himung juga di dalam surga, ada apa di dalam kubur. Banyak kita durhaka lawan orang Tuhan, ya Allah. Sebaik-baik walaupun kayak apa kuitan kita itulah, artinya walau nya kafir, hatta sampai kafir pun tetap kita wajib bakti lawan orang Tuhan. Wajib kita lawan orang Tuhan. Wajib jangan membangkang selamanya kadang memerintahkan kepada yang maksiat lah, kepada yang maksiat. Karena pernah terjadi di zaman Nabi Musa. Nabi Allah Musa ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa ini paling nyaman komunikasi lawan Allah, dikatakan sampai selama dalam riwayat hidup sidin itu kurang lebih 3.500 kali berkomunikasi lawan Allah Ta'ala. Kita aja sekali semua 3.500 kali kurang lebih menelpon bahasa kita, berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Sehingga Nabi Musa ini pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, man rafiqi fil jannah, siapa kawanku ini di surga? Nabi Musa bertanya kepada Allah, siapa nak kawanku ini di surga? Lalu kata Allah, ya Musa, kawan ikam ada seorang laki-laki yang ada di pasar. Inya berjualan iwak, berjualan ayam. Ya Nabi Musa, kawanku di surga nih orang yang menjual ayam, menjual iwak. Jika nyebut kawan lawan si anu kulan ulama ini atau waliullah ulama ini, seorang laki-laki yang menjualan di pasar. Ya Nabi Musa, magam di Nabi masa kawan orang menjual ayam dia. Heran Nabi Musa, tapi namanya Musa ini kan tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Nabi Musa ke suatu tempat yang tujuan tadi dicari.
Sini adakah yang bernama Fulan bin Fulan, menjual iwak, menjual ayam. Dicari yang menjual sayur aja ini. Ada si Ikung aja orang di sana tuh. Pas dilihatin, wah, ada laki-laki tadi. Dilihat si Din, wah, gondrong rambut, gondrong betato, rambut gondrong. Maka dikatakan ini rojulun ayar, jahat ini laki-laki ini. Kenapa? Karena ini artinya bisa mencuri timbangan. Disuntiknya iwak tadi supaya barat, disuntiknya ayam tadi supaya barat. Rojulun ayar, betato, gondrong pulang. Tapi jangan Nabi Musa tetap baik dicarinya, didatangi si Din. Kisah penasaran, jualan ayam sembahyang kada apa digawe orang ini, penasaran hendak setelahnya berjualan ulun hendak jangan Nabi Musa kawakah ku belang wadah ikam ini perjalanan yang tadi penasaran apa siapa tahunya di rumah beribadah kan atau amaliyah yang paling hebat apa segininya nih masuk ke dalam surga ini apa menyebabkannya masuk surga sehingga menjadi temanku dalam surga dikawal datang Musa belang ke rumah laki-laki tadi duduk disediakan kayak biasa tamu datang ya Pak jualan kopi teh minum biasa minum setelah minum ditinggalnya Nabi Musa tadi laki-laki tadi berangkat ke belakang ada suatu kamar Nabi Musa ini penasaran apa dilihatnya dihintip oleh Nabi Musa ini nuju di suatu lemari atau tempat di dalam keranjang tuh ada seorang perempuan tua renta kalau bahasa kita tuh model orang kayak kena stroke tuh ya Pak kata-kata tangannya nah, kalau obat pandir lagi sudah kada pandir tuh kada jelas lagi dikeluarkannya diberi makannya dimandiinnya dibersihinnya diminyak harumnya dirapikan pokoknya itu gaweannya hari bisi orang tua witan bini nih tadi dirawatnya setelah itu nya berjualan di pasar karena boleh dirawatnya kayak itu setiap hari kayak itu jaganya lihatnya tapi setelah diperhatikan oleh Nabi Musa setelah inya memberi makan seorang perempuan tadi mamanya tadi berdoa kayak mengangkat tangan kayak orang apa bagaimana kada jelas kayak langsung tuh kayak apa pandir bingung Nabi Musa apa yang dibacanya pas itu ditakut ya itu siapa jam nya kada tahu ini Nabi Musa ini kada tahu laki itu ini Nabi Musa kada tahu bertakun aja siapa itu kalah kan kan namanya Nabi Musa ini kan ibaratnya kayak tuan guru jadi kayaknya memuliakan dari bak nih takut ini orang kuitan bini artinya ibuku sudah lama sakit semenjak 5 tahun lah sakitnya 5 tahun sehingga berdoanya tuh kada jelas suara ngomong antara suara tadi cuma selama 30 tahun aku merawat ibuku ini memberi makan memandikan pokoknya dirawat lah lalu Nabi Musa mengangkat doa tuh apa doanya jangan Nabi Musa tadi penasaran jadi apa ditakuni Nabi Musa ini penasaran bahwasanya ibu ini setelah aku memberi makan merawat dia berdoa mengangkat tangan Allahumma ja'al waladi hada rafiqu Musa fil jannah ya Allah jadikanlah anakku ini temannya Musa di surga itu selama 30 tahun berdoa itu aja Allahumma ja'al waladi hada rafiqi Musa fil jannah rafiqu Musa fil jannah itu aja doanya ya Allah jadikan ini anakku temannya Musa di surga jelaskan menangis Nabi Musa Nabi Allah Musa menangis sudah tahu kisah Nabi Musa wa ana Musa rafiquka fil jannah aku ni Musa teman engkau nanti kelak di surga
Kenapa? Karena baktinya lawan kuitan. Itu aja. Baktinya lawan kuitan, menjadi teman di dalam surga beserta Nabi Allah Musa. Jadi itulah. Ya itu, kita ini banyak durhaka lawan kita, perlu kita perhatikan. Ini masih hidup, kita bakti bujur-bujur. Makanya tuh dianjurkan benar lah. Setiap hari Kamis, malam Jumat atau hari Jumat nih nang bisa kuitan. Masih untung benar dengan kuitan perempuan itu kalau bisa ambil sebeskom air, dibasuh batis sidin tuh nah kawan. Minim tuh seminggu sekali dibasuh, dicuci. Bahannya tuh ditanakakan, diminum makan. Itu air yang paling berkah setelah air yang bersangkutan berhubungan dengan para nabi dan para aulia sholihin. Air yang paling berkah itu. Terusan pulang jauh-jauh kelampayan itu, lama nak mencinta bapak. Ini baju yang paling berkah di hadapan mata. Namun di kelampayan tetap juga kita ambil baju sana, ambil berkah sidin juga. Cuma adalah ibaratnya yang berkah di dalam rumahnya. Niat jadi obat, insya Allah supaya pintar, berhasil, sukses minum air kedua daripada. Kenapa? Karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, itu. Jangan kita bulik mencari mana surga. Cari batis mama tadi mana surga. Oh, cari surga mainnya di mana batis. Kedada naik sampai ke lutut. Ini jarak rumahnya nih kan surga ikan di atas nih abah ikan. Nah itulah sujud, cium batis kuitan tuh. Ini karena disuruh sujud tuh artinya bukan karena kita ini bukan menyembah, tapi supaya pengabdian kita orang Tuhan wajib itu pengabdian mencium